كذلك مدرسة العالية نهضة الوطن بسوكامولية لمبك شرقية. في هذا اليوم المبارك يوم السبت 21 من ذي القاعدة 1447 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصر واحفظ وأيدنا هداة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Bapak Ibu yang kami hormati, yang perlu kami laporkan di sini adalah yang pertama, alhamdulillah pada tahun ini jumlah santri-santriwati kita yang akan kita tamatkan pada tahun ini yaitu berjumlah 138 dari tingkat PAUD sampai madrasah aliyah, di mana yang kita tamatkan pada madrasah PAUD yaitu berjumlah 19 orang, RA berjumlah 23 orang, MI 20 orang, MTS NW Anyar 20 orang, dan madrasah aliyah 36 orang, sehingga berjumlah 138 orang. Alhamdulillah, semoga tamatan kita ini bisa bertambah selanjutnya. Dan yang selanjutnya, sebagai ketua panitia, Tia mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja dari siang sampai malam untuk demi suksesnya acara kita pada pagi hari ini. Yang terakhir, yang sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri undangan kami, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau kekurangan dalam acara kami ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para kepala madrasah, kepala sekolah di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Ashabul Yamin, mulai dari PAUD, RA Al-Hasani 1, RA Nasrul Hasani 2, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, yang semuanya alhamdulillah kepala sekolahnya sudah hadir sejak tadi malam di tempat niki Pak Kanit. Alhamdulillah. Begitu juga para asatidz ustazat yang sudah berperan, wabil khusus yang menjadi panitia pelaksana kegiatan tasyakuran pada tahun ini. Yang tidak kurang kami hormati juga para auliaul umur, para wali murid, wali santri yang anak-anaknya tamat pada hari ini, kami undang untuk menerima kembali anak-anaknya yang alhamdulillah sudah banyak yang hadir di tempat niki. Singkatnya, para tamu undangan, hadirin hadirat, hafizani wa iyyakumullah. Pertama-tama yang mengajak penggosami, tentu yang utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun juga, syukur menjadi salah satu bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah dasar semua ibadah. Bahkan sahabat pun termasuk syukur. Orang yang syukur pasti dia baik. Orang yang tidak bersyukur dia tidak baik. Tidak mungkin orang yang bersyukur tidak sholat. Kalau orang tidak sholat berarti tidak syukur. Orang tidak bersedekah tidak bersyukur. Orang tidak sabar juga tidak bersyukur. Maka syukur menjadi pondasi kita dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, minimal pada pagi hari ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin,
yang bersama masih diberikan kesehatan, keafiatan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima terus ditambah jumlahnya, ditambah keberkahannya dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan, kita kirimkan, kita haturkan kepada junjungan alam sebagai panutan tauladan kita semua dalam beragama Islam, yang tentunya kita berharap kecintaan kita pada beliau akan terus bertambah dari hari ke hari, dari saat ke saat, sehingga kita berharap kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tentu kita paham bahwa orang akan bersama yang dicintainya nanti pada hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat tamu undangan yang hormati, hari ini seperti yang disampaikan Ketua Panitia tadi adalah hari lahir Yayasan Pondok Pesantren Ashabul Yamin Nahdlatul Ulama yang ke-27. Mohon maaf pada kesempatan ini perlu yang sampaikan bahwa 27 tahun yang lalu sudah berdiri Pondok Pesantren Ashabul Yamin Nahdlatul Ulama. Tetapi perlu dimaklumi juga oleh kita semua bahwa berdirinya yayasan 27 tahun yang lalu didahului oleh berdirinya lembaga-lembaga pendidikan. Yang pertama kali berdiri di tempat kita di Ai Anyar dulu Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Ai Anyar yang didirikan tahun 1970-an. Kalau tidak salah kakak tiang pembina beliau angkatan pertama di MI. Beliau kelas 2 dan kelas 1, angkatan pertama Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian tapi sebelumnya itu tahun 60-an sudah ada cikal bakal berdirinya madrasah. Ada diniyah yang didirikan di Gedang Pendiri dulu, dan alhamdulillah berdasarkan cerita dari tokoh-tokoh yang ada di Kecamatan Sukamulia, rata-rata pernah mengaji di situ. Bukan cerita ini tidak yang dapatkan dari pendiri, tapi dari tokoh-tokoh kita yang pernah hadir ngaji di tempat itu, baik di Sukamulia Timur, Ai Anyar, Dasan Lekong, semuanya mengaku dulu pernah mengaji di diniyah yang didirikan dulu. Kita ngaji di Beruga katanya. Rata-rata pelingsir-pelingsir kita banyak yang cerita kepada dia. Diniyah asal mulanya tahun 1960-an. Nah, kemudian diniyah itulah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Ai Anyar. Kemudian MTS berdiri tahun 1988. 88. Itu tiang angkatan pertama Pak Camat. Tiang angkatan pertama di Madrasah Ibtidaiyah. Jadi begitu berdiri yang jadi nomor induk 001 saat itu di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian berdiri juga PAUD, berdiri juga Raudatul Atfal, dan berdiri juga Aliyah. Nah, kalau Madrasah Aliyah, kami semua guru-guru yang sekarang ikut menjadi perintis berdirinya Aliyah, Madrasah Aliyah tahun 2005 yang lalu. Dan makin alhamdulillah ada beberapa lembaga pendidikan, yaitu PAUD Ashabul Yamin namanya di Ai Anyar, Raudatul Atfal Nasrul Hasani 1 di Ai Anyar, kemudian Raudatul Atfal Nasrul Hasani 2 yang berada di, mohon maaf Mi Camat, menghadap lapangan umum dia. Sampun jangan izin ya, keluar masuknya lewat lapangan umum. Makanya ketika nanti sama pengurus kita ngomong, seandainya nanti lapangan ditembok, gimana kalau Pak Camat tembok lapangan, dia bilang itu. Ya kita pinjam kunci jeruk gerbangnya, semua anak sekolah anak dikasih masuk. Sampai seperti itu, hadap lapangan dia. Tapi ada juga lewat dalam bisa, tapi kebanyakan wali murid ngantar siswanya lewat lapangan umum di Sukamulia, itu kawasannya Mi Camat, mohon maaf. Kemudian ada MTS dan MA, alhamdulillah. Cuma seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, tahun ini tamatan kami agak kurang, hanya 139 yang dikasih catatannya.
138. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu ya 200-an lebih yang tamat. Sekarang agak turun, insya Allah tahun depan banyak lagi. Entah kenapa kejadiannya tahun ini agak kurang yang tamat. Mungkin ada pengaruh COVID mungkin dulu ya. Jadi seperti itu kondisi yayasan pondok pesantren kita. Yang jelas pondok pesantren ini sudah eksis lama, tapi baru sekarang ini mencoba melaksanakan kegiatan secara terbuka berdasarkan konfirmasi dan komunikasi dengan kepala desa Sukamulia yang izin melaksanakan di sini. Sebelumnya masing-masing lembaga yang melaksanakan tasyakuran sendiri, alias Sanawiyah MI masing-masing di tempat. Nah, tahun ini kami coba untuk satukan di satu tempat, dan ini sentral. Kalau di Sukamulia kemarin ada rencana di lapangan umum, MI yang agak jauh ke sana. Karena mohon maaf, tidak seperti pondok pesantren Bapak Tuan Guru Nurul Mustafa, beliau alhamdulillah beliau sudah hadir, itu satu komplek. Begitu juga dengan Zidana Ilmu satu komplek. Nah, kami merasanya kececer, ini ada di Yai Anyar, ada di Sukamulia Timur. Ini jadi, tapi tentu walaupun tempatnya berbeda lokasinya, tentu satu naungan, yaitu Pondok Pesantren Ashabul Yamin Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kami diminta untuk menyerahkan kembali anak-anak kita yang tamat tahun ini. Yang baca ulang apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia, walaupun jumlahnya sedikit, perlu kami sampaikan. Pertama, dari PAUD yang tamat 9 orang. Mohon maaf kalau salah, kepala sekolah dikoreksi, nggih. Yang dapat dari panitia datanya. Kemudian dari RA1 15 orang, RA2 8 orang, MI 20 orang, MTS 39 orang. Ini yang dikomplain sama kepalanya tadi. 39 orang, dan MA 36 orang, sehingga berjumlah 138 orang. Pada kesempatan ini, dengan mengucapkan bismillah dan alhamdulillahirabbil alamin, tiang atas nama Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ashabul Yamin Nahdlatul Watan, mewakili kepala-kepala madrasah di lingkungan pondok pesantren, menyerahkan kembali putra-putri ibu yang dulu diserahkan kepada kami untuk dididik dan dibina. Alhamdulillah, insya Allah ilmunya bertambah. Yang di RA dulu belum bisa membaca doa makan, alhamdulillah sekarang bisa dites Bapak Ibu. Dulu belum bisa jalan, sekarang sudah berjoget dia, sudah bisa menari anak-anak. Dulu pas diserah masih diantar, masih malu-malu, sekarang sudah bisa tampil anak RA. Begitu juga MI, dulu belum hafal ayat, sekarang banyak ayat-ayat yang sudah dihafal. Begitu juga dengan MT, SMA, PAUD dan sebagainya. Dulu diserahkan masih kecil, secara fisik sekarang sudah besar. Fisiknya bertambah besar, ilmunya bertambah tinggi insya Allah. Maka dengan mengucapkan sekali lagi bismillah, alhamdulillah, kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu dengan harapan kita doakan bersama, mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan ilmu yang barakah di pondok pesantren ini, dan kemudian Allah jadikan mereka semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bakti kepada orang tuanya, dan pada akhirnya menjadi generasi penerus bangsa yang siap berjuang, yang siap menegakkan ajaran-ajaran agama kita, dan siap membela nusa dan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Kedar niki yang perlu saya sampaikan. Sedikit aja yang tambahkan sebelum diakhiri. Yang mohon maaf tadi panitia belum sempat menyampaikan, beberapa hari ini yayasan kami agak ngeributin desa. Pak Kanit, mohon maaf, kami beberapa hari yang lalu jalan sehat sehingga mengganggu lalu lintas. Kemudian sempat juga mengadakan pelayanan kesehatan gratis. Terakhir kemarin ada donor darah di sini. Bapak-bapak kadus ikut mendonorkan darahnya. Itu salah satu program dari rangkaian kegiatan tasyakuran pada tahun ini. Dan tadi malam kami zikiran agak ribut juga. Mohon maaf sekali lagi. Bapak Ibu, tetangga kantor desa terutama yang mendengar suara ini, mohon maaf kalau sekiranya ada yang merasa terganggu. Terima kasih sekali lagi atas dukungan kita semua. Yang akhiri,
hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, kita takzimi Bapak Camat Sukamulya, juga yang sama-sama kita muliakan Bapak Kanit, juga yang kita muliakan Bapak Kepala Desa Sukamulya, juga yang kita takzimi, kita muliakan Sahibul Fadilah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Ihsan Safar FIH SS MAP. Beliau juga selaku pembina Yayasan Pondok Pesantren Ashabul Yamin. Juga yang kita muliakan adik saya Al-Ustaz Wildan Ansori KIH SAG selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ashabul Yamin Nahdlatul Watan Sukamulya. Juga yang saya muliakan Bapak Ibu Kepala Madrasah, mulai dari PAUD sampai MA yang saya takzimi, saya muliakan. Juga yang saya muliakan para asatiz dan ustadzat, para auliaul umur, para wali santri dan santriwati. Sebelum dia menyampaikan kata-kata sambutan, dia baca pantun dulu nggih Pak Camat, Pak Kanit, karena kata orang kalau bisa cair suasana itu kalau ada pantunnya. Tuntutlah ilmu sepanjang hayat sebagai bekal di akhirat. Jangan mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat agar menjadi insan yang bermartabat. Di Ashabul Yamin anak-anakku menuntut ilmu setiap saat, setiap waktu, mencari restu dan ridho Bapak Ibu guru. Semoga menjadi santri yang taat selalu. Masih ada. Pondok Pesantren Ashabul Yamin tetap jaya. Mari daftarkan putra-putrinya untuk diajar dan dibina sebagai santri yang berprestasi dan mendunia. Bapak Ibu yang Tuhan muliakan, kita pada hari ini bertasyakur. Kata ulama,
likulli nikmatin syukruha yakhussuha. Tiap-tiap nikmat itu ada kekhususan cara mensyukurinya. Panikmatul maliyah syukruha bil maliyah. Nikmat harta benda itu cara mensyukurinya dengan maliyah, dengan harta benda itu sendiri, dengan menginfakkannya, dengan mensedekahkannya, dan dengan menzakatkannya. Panikmatul badaniyah syukruha bil badaniyah. Dan nikmat badan, kesehatan badan kita ini, maka cara mensyukurinya juga dengan badan itu sendiri. Artinya kita kerahkan, kita gerakkan anggota badan kita ini untuk hal-hal yang membawa keredaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia menyampaikan di depan para sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian pagi-pagi ini? Para sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Oh ya Rasulullah, kami tetap jadi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Wa ma alamatu imanikum? Apa tanda-tanda iman kalian? Nashkuru 'alal raha wa nasbiru 'alal bala wa narda bil qada. Kami orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan pada kami, atas berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan pada kami, dan juga kami wa nasbiru 'alal bala, senantiasa menjadi orang-orang yang bersabar atas musibah, atas bencana yang kami terima. Dan yang ketiga, wa naradha bil qada, kami juga orang-orang yang senantiasa redha, ikhlas terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Antum mu'minun haqqan. Inilah keimanan yang betul-betul sempurna. Jadi kalau ada anak-anakku sekalian dari PAUD sampai MA, pegang yang tiga ini, senantiasalah bersyukur. Bagaimana apa yang adik tiang sampaikan tadi, senantiasalah bersyukur kepada Allah SWT dengan sebanyak-banyak syukur, karena ibadah, satu-satunya ibadah yang kita akan bawa dari dunia sampai akhirat hanya syukur, hanya ucapan alhamdulillah, satu-satunya ibadah yang kita akan bawa minad dunia ilal akhirah. Dan menjadi orang-orang yang sabar, dan tidak lupa menjadi orang-orang yang redha, ikhlas terhadap apa jadi ketentuan Allah SWT. Pada kesempatan ini mungkin tidak berlebihan kalau yang sampaikan kepada para auliaul umur secara khusus. Mungkin tidak ada yang lebih cerewet daripada bapak ibu guru ketimbang bapak ibu para wali di rumah. Tidak ada yang lebih cerewetnya para asatidz dan ustazat di madrasah ini untuk membentuk karakter anak-anak kita. Dari PAUD ketika akan masuk ke kelas, diperiksa kukunya, kemudian juga MI, kemudian juga RA, MI, MTS, dan seterusnya, dan MA. Rambutnya yang panjang diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tujuan untuk membentuk karakter. Itu sebabnya dalam hadis yang sering kita dengar, aba'ukum thalathun, orang tua pade, kata Rasul, orang tua kalian semua thalathun, ada tiga. Yang pertama, man waladaka, orang yang melahirkanmu, bapak ibu kita, orang tua kita. Wa man zawwajaka bibintiha, dan orang yang menikahkanmu dengan anaknya. Dan yang ketiga, wa man 'allamaka bahwa afdaluhum, dan yang ketiga, bapak ibu guru, para asatidz dan ustazat, itulah seutama-utama orang tua kita. Maka wajib kita hormati dan wajib kita muliakan. Jadi alhamdulillah, pada hari ini adalah hari yang sangat berbahagia khususnya bagi para auliaul umur. Mengapa? Karena pada hari ini yang hadir di depan-depan kita tidak hanya Bapak Camat, tidak hanya Bapak Kanit, juga yang hadir di tempat kita yang ini, ya pada saat ini mungkin tumben ya, ada
sahibul fadilah, yaitu Ketua Pondok Pesantren Nurul Mustafa. Beliau juga selaku pembina yayasan. Kemudian ada juga Akhinul Aziz, Ketua Pondok Pesantren Zidna Ilma. Ini luar biasa namanya ini. Setiap kita sebut langsung bermakna doa terus. Tambahkan ilmu kami, insyaallah. Ini hebat Tuan Guru Jamuddin menamakan pondok pesantrennya ini. Kemudian ada lagi tadi Ketua Pondok Pesantren siapa? Darul Mujahidin. Mana beliau? Harusnya duduk di sini juga nih. Itu juga Al-Ustaz Ananda, Al-Ustaz Hirjan. Apa gelar beliau? Kiha MPD ya, MPD. Alhamdulillah, ini sangat mengembirakan. Mudah-mudahan kedepannya juga akan ada lagi ketua-ketua pondok pesantren lain. Tidak juga kalah pentingnya yang hadir. Ini teman saya dari dulu ini, beliau ini teman sekelas saya, beliau Al-Mukarram Ustadz Hafiz. Alhamdulillah bisa membersamai kita pada acara ini. Tidak banyak yang bisa yang sampaikan ya, selain daripada menyampaikan ucapan selamat tahniah kepada Ananda semua yang tadi disebutkan berjumlah 138 dari PAUD sampai MA. Mudah-mudahan ke depan bisa bertambah santri dan santriwatinya, bertambah semangat, giat, gairah untuk memasukkan anak-anak kita di sini. Yang mohon maaf karena apa ya, apa yang ada di tempat kita ini insya Allah sudah cukup lengkap, fasilitas-fasilitas dan prestasi-prestasi yang diraih sudah kita bisa lihat. Ada di tahun yang dulu anak kita, yang saya ingat nih, anak kita bisa mendapatkan prestasi Olimpiade Bahasa Arab tingkat provinsi, dari kabupaten ke provinsi, belum ke nasional. Mudah-mudahan yang lain-lainnya juga ada pencak silat, ada berbagai macam prestasi yang ada di pondok pesantren kita ini, dengan tujuan untuk menambah wawasan, menambah semangat, meneruskan apa-apa yang mereka sudah lakukan di sebelumnya. Artinya ketika mereka di SD atau MI ke sanawiyah, dilanjutkan lagi prestasinya, pembinaannya oleh para pembina yang ada di madrasah di yayasan kita ini. Kepada ketua panitia dan juga jajarannya, saya secara khusus menyampaikan juga terima kasih, jazakumullah khairan katsira, yang sudah luar biasa semangatnya, tidak pernah tidur, malahan ya jarang tidur malam, terus melaksanakan apa-apa yang menjadi tugas yang diamanahkan kepadanya, dan alhamdulillah bisa pada saat ini sukses acara kita ini. Sekali lagi selamat kepada semua santri dan santriwati Ashabul Yamin dari PAUD sampai MA, dan kepada para auliaul umur, pada wali santri juga saya menyampaikan selamat kepada semuanya anak-anak kita, dan mudah-mudahan berikutnya nanti untuk terus memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren ini. Pergi ke Mas Bagi beli bibit durian, tidak lupa mengajak Pak Arman. Sekedar ini yang bisa Tiang sampaikan. Terima kasih dan cukup sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para al-mukarramun, bapak-bapak tuan guru. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ashabul Yamin Nahdlatul Watan beserta jajaran
Yang terhormati Pak Kapolsek Sukamulia yang diwakili dalam hal ini Pak Kanit Binmas, dan Bapak Ibu ketahui pada hari ini Bapak Kapolsek Sukamulia serah terima jabatan. Beliau dimutasi sebagai Kasubag Dalmas di Polres Lombok Timur. Insyaallah yang menggantikan Bapak Ibtu Pak Abdul Rasid. Mungkin pagi ini, hari ini akan serah terima juga di kantor Polsek Sukamulia. Yang terhormati Bapak KUA Kecamatan Sukamulia atau yang mewakili, yang terhormati Bapak Balai Desa Sukamulia, terhormati Bapak Balai Desa Sukamulia Timur yang diwakili Pak Sekdes, yang terhormati Bapak Ibu wali murid semua tingkatan dari tingkat RA sampai tingkat MA yang bernaung di Pondok Pesantren Nasihatul Yamin Nahdlatul Watan, dan semua para tamu undangan yang berbahagia pada pagi hari ini. Beberapa informasi yang perlu kami sampaikan terkait dengan program-program atau kegiatan pemerintah kita, pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten. Dan dalam hal ini kita di Kecamatan Sukamulia, Bapak Ibu, ada program Bapak Gubernur mendapat 3 desa, yaitu desa berdaya namanya Bapak Ibu. Yang pertama desa kita di Desa Sukamulia, Sukamulia Timur dan Dasar Lekong. Masing-masing 3 desa mendapatkan anggaran hibah dari Bapak Gubernur berjumlah 300 juta. Insyaallah akan tereksekusi mungkin bulan-bulan yang akan datang, yang akan menangani 3 program, yaitu pariwisata, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup. Nah ini Bapak Ibu di Kecamatan Sukamulia 3 desa. Karena Bapak Ibu ketahui mulai tahun 2026 ini semua desa di seluruh tanah air, khususnya kita di Kecamatan Sukamulia, rata-rata mendapat 300-an juta. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena dana desa ini dialihkan setengahnya ke pembangunan koperasi desa. Contohnya kita di Desa Sukamulia sudah berapa 70 atau 80% pembangunan koperasi desanya. Insyaallah di bulan Juni kalau tidak salah Bapak Presiden akan meresmikan 30.000 koperasi desa setanah air di tahap pertama ini. Nah ini makanya Bapak Ibu, dana desa mulai 2026 6 tahun ke depannya itu akan membiayai koperasi desa yang ada di seluruh tanah air. Informasi selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan program-program Bapak Bupati Lombok Timur kita sudah berjalan juga semuanya. Bapak Ibu sudah menikmati juga dengan terkait bantuan sembako dan lain-lain, dan infrastruktur jalan sudah mulai terkerjakan. Nah kita di Kecamatan Sukamulia kita mendapat 3 titik hot mix sudah mulai Dasar Lekong Pokmotong dan Dasar Lekong Cantuk dan Padamara sampai Sadira. Nah ini program dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Nah ini informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita tahu semua terkait program-program para pemimpin kita mulai dari tingkat pusat sampai di
tingkat kabupaten dan sampai tingkat desa. Dan alhamdulillah pada hari ini kita tasyakuran, dan mudah-mudahan pada tahun anggaran 2025-26 anak-anak kita yang tadi sudah secara simbolis untuk penamatan, silahkan untuk dilanjutkan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Yang tamat RA silahkan ke ibtidaiyah, ke sanawiyah, MA, dan ke universitas dan lain-lainnya. Dan perlu juga kita menjaga santri-santriwati. Mungkin Bapak Ibu tahu juga sedang viral juga hari ini, beberapa hari ini sudah ditangkap pengasuh pondok pesantren yang ada di Pati, Jawa Tengah. Ini kita miris sekali Bapak Ibu. Tidak berhenti-berhentinya terkait dengan yang kita tidak senangi. Nah ini Bapak Ibu, karena itu oknum, mungkin tidak semua. Nah ini yang perlu juga, karena dengan digitalisasi ini kita harus tetap menjaga anak-anak kita, karena semakin canggihnya juga sekarang teknologi ini terkait anak-anak kita yang belajar, dan harus kita tetap pantau pergerakan anak kita untuk kita membatasi untuk memegang HP, karena semakin canggihnya teknologi kita yang ada di dunia ini. Mungkin yang tidak banyak sambutan, mungkin karena nanti ada pengajian atau dan lain-lainnya. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Sukamulia mengucapkan selamat tasyakuran Pondok Pesantren Syabul Yamin Nahdlatul Watan, dan dirangkaikan dengan penapatan santri-santriwati kita. Mudah-mudahan untuk meneruskan menuntut ilmunya di jenjang ke tingkat tinggi. Mungkin ini aja Bapak Ibu, kurang lebihnya tiang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetesan keringat dan air mata yang Engkau tumpahkan dalam membesarkan kami, yang tak mungkin kami balas dengan apapun. Kami hanya bisa berdoa, semoga tetesan keringat air mata Bapak Ibu dijadikan oleh Allah sebagai sumber mata air penyejuk di saat Bapak Ibu telah menghadap kepada Allah. Ayah, Ibu, tubuhmu yang dulu kokoh kini sudah rapuh untuk mencari biaya hidup untuk anak-anakmu. Tak terhitung terik matahari yang membakar kulitmu, tak terhitung curahan hujan yang membasahi jasadmu. Semua itu tidak bisa kami balas dengan apapun. Kami hanya bisa berdoa, semoga apa yang Engkau telah persembahkan kepada kami, apa yang telah Engkau berikan kepada kami, semoga dibalas oleh Allah dengan lipatan amal ibadah di sisinya. Bertahun-tahun Bapak Ibu guru mendidik kami dengan kesabaran dan ketulusan. Mungkin tidak jarang kami menyakiti hati Bapak Ibu dengan perbuatan dan perkataan kami. Oleh karena itu, saya mewakili teman-teman, rekan-rekan semua untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semua atas segala kesalahan dan kekhilafan selama kami menuntut ilmu di pondok pesantren yang tercinta ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dari sinilah muncul impian dan harapan kami. Dari sinilah cerita kami tercipta, kebersamaan, kekompakan, dan cerita indah. Cerita ini hanya akan menjadi sepenggal kenangan yang akan kami kenang dalam hidup kami. Kami bersyukur telah menjadi bagian dari pondok pesantren tercinta ini. Kami bersyukur, kami bangga pernah diajar oleh Bapak Ibu guru semua. Nasihat Bapak Ibu akan kami kenang dalam hidup kami. Bapak Ibu guru, terima kasih atas jasa yang tidak ternilai. Maafkan kami yang selalu menyakiti hatimu. Maafkan kami yang selalu melontarkan perkataan-perkataan dan perbuatan yang menyinggung hati Bapak Ibu guru semua. Maafkan kami semua. Tanpa Engkau kami hanyalah tubuh yang tak berguna. Tanpa Engkau kami masih terperangkap dalam kebodohan. Engkau bagikan lentera yang menyinari hati kami dengan ilmu dan hikmah. Kami meminta doa dan keridhaan dari Bapak Ibu, karena kesuksesan tidak lepas dari doa dan keridhaannya Bapak Ibu guru semua. Adik-adik dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, bertahun-tahun lamanya kita bersama dengan canda dan tawa, bahkan sering diselingi oleh pertengkaran dan pertikaian. Mungkin selama ini ada canda yang membuatmu terluka, maka kami meminta keikhlasan untuk kita saling memaafkan. Dan apabila ada tawa yang membuatmu bahagia, maka jadikanlah kenangan yang tak pernah kau lupakan dalam hidupmu. Adik-adikku tercinta, sebelum saya dan kakak-kakakmu yang lain meninggalkan pondok pesantren ini, izinkan saya mewakili kakak-kakakmu yang lain menyampaikan beberapa pesan untukmu. Pertama, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Waktu itu seperti air, jika tidak dimanfaatkan maka akan berlalu begitu saja dan tidak akan kembali lagi. Belajarlah dengan giat, karena ilmu adalah harta yang paling berguna di masa depan. Pesan kedua, hormati Bapak Ibu guru seperti engkau menghormati kedua orang tuamu. Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kedua dalam hidup kita. Beliau telah
mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya untuk melihat adik-adik sukses di masa depan. Yang ketiga, jangan lupakan sholat. Apapun cita-citamu, apapun impianmu, tetap ingat sholat. As-salatu imanuddin. Sholat adalah tiang agama dan kunci kesuksesan di masa depan. Teman-teman seperjuangan, hari ini kita berpisah bukan berarti kita berhenti berteman. Kita hanya berpindah tempat untuk mengejar mimpi masing-masing. Tetaplah saling menyapa, tetaplah saling mendoakan, dan jangan pernah saling membenci satu sama lain. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini banyak tingkah laku, perbuatan dan perkataan yang menyinggung hati Bapak Ibu semua. Akhir kata, semoga apa yang kami pelajari di sini menjadi ilmu yang berguna dan mengantarkan kami ke cita-cita dan impian kami selama ini. Selamat berjuang adik-adikku, sukses untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan ketiga, Sarhil Quran Putra, Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kabupaten Lombok Timur tahun 2025. Reza Apandi, Harapan 3, Sarhil Quran Putra, Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kabupaten Lombok Timur tahun 2025. Husnus Saadah, juara 1 Sarhil Quran Putri, seleksi Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kecamatan Sukamulya tahun 2025. Rita Anggraini, juara 1 Sarhil Quran Putri, STQ ke-31 tingkat Kecamatan Sukamulya tahun 2025. Habibatul Khair, juara 1 Sarhil Quran Putri, STQ ke-31 tingkat Kecamatan Sukamulya pada tahun 2025. Selanjutnya Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Watan Ai Anyar, Muhammad Fatihul Arzaki, juara 2 Olimpiade Bahasa Arab ke-7 se-Kabupaten Lombok Timur. Putri Alisa, juara 2 tanding kelas G Putri tingkat pra remaja, kejuaraan pencak silat IPSI Lombok Timur tahun 2025. Indiana Ulfatur Rohmi, juara 3 tanding kelas E Putri tingkat pra remaja, kejuaraan pencak silat IPSI Kabupaten Lombok Timur tahun 2025. Selanjutnya santri dan santriwati berprestasi Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Watan Ai Anyar, Mia Hilda Ayumni, juara 1 tingkat Kabupaten Lombok Timur, Olimpiade Bahasa Arab Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia tahun 2025. Eka Rizkia Aulia, juara 2 tingkat Kabupaten Lombok Timur, Olimpiade Bahasa Arab Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia tahun 2025. Alisa Az-Zahra, peraih medali perunggu tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Matematika Fase A kelas 1-2 pada kejuaraan Matematika IPA IPS dan Bahasa Inggris kompetisi KMII ketiga tahun 2026. Adena Zahra, peraih medali perak tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sains kelas 2 kompetensi Andromeda ketiga Matematika IPA IPS dan Bahasa Inggris, Orion Education Center. Peraih medali perunggu tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bahasa Inggris, Indonesia dan lain-lainnya. Kalila dan kawan-kawan, juara 1 tari
jenjang SDMI tingkat Kabupaten Lombok Timur pada lomba tari sasak di Pondok Pesantren Riyadus Sholihin NWDI Dasar Lekong tahun 2025. Selanjutnya Raudatul Atfal Nasrul Hasani 1, Kapka Azfar Faisa, lomba mewarnai tingkat Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya Zahratul Makiyah, juara 1 lomba tancap bendera putri pada kategori jenjang PAUD dalam kegiatan lomba untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-80 tingkat Kecamatan Sukamulya. Kepada seluruh anak-anak kami diharapkan supaya langsung naik ke atas panggung dan dimohon kepada Bapak Ketua Yayasan untuk naik di atas panggung. Kami persilakan. Ya, lagi sekali kepada Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ashabul Yamin Nahdlatul Wathon didampingi oleh seluruh Bapak Ibu Kepala Madrasah se-Yayasan Pondok Pesantren Ashabul Yamin untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Mulai dari MA. Ya, bersiap-siap Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Wathon Ai Anyar mendampingi. Terakhir kita akan foto bareng sekali bersama Bapak Ibu Kepala Madrasah. Selanjutnya Ibu Kepala MINW Ai Anyar. Selanjutnya Ibu Kepala Raudatul Atfal 01. Ya, langsung duduk. Langsung begini ya. Iya, di depan. Ya, nanti adik-adiknya yang MI berdiri
Terus Bapak Ibu Kepala Madrasah nanti berdiri paling belakang. Bisa depanan lagi, depanan nggak bisa. Oh ya, bisa. Ya. Ya. Ibu-ibu Kepala Madrasah dan Bapak Kepala Madrasah. Bapak Ketua Yayasan. Di tengah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Asal. Ayu Astriani binti Baharudin, Dusun Gubuk Timur. Baik Nawang Wulan binti Lalu Junaidi, Gubuk Pakan. Desi binti Reni Sukihadi, Gubuk Timur. Diana Eka Putri Ramadhani binti Fitriadi Dwi Ekaning Putra Niliyuna, Sekarana. Hidayatullah bin Jumaah, Dusun Bagepai. Muhammad Ega Maulidi bin Abdul Rahman, Gubuk Lau Aian. Muhammad Rafasya Aditya bin Heru Widodo, Gubuk Timur Ayana. Muhammad Ridwan Maulana bin Amr, Dusun Lai. Safira Asmanika binti Sapri Rahadi, Dusun Gubuk Timur. Surya Abdul Muthalib bin Rafi, Gubuk Timur Ayana. Bulan Aprilia binti Sapruddin, Dusun Gubuk Lau. Zahra Hairun Nisa Putri binti Raihanun, Gubuk Timur. Zahratul Maghya binti Nurdin, Dusun Balngada, Dasar Mongko. Aulia Naura Fadila binti Fadillah Junaidi, Gubuk Laut Ayana. M. Aswan bin Ridwan, Dasar Mongko. Dea Hairun Nisa binti Hairudin, Dasar Mongko. Fakih Habibur Rahman binti Fajrun, Gubuk Laut Ayana. Zaman Al-Farid bin Darudin, Gubuk Timur. Akifah Naila Rahma binti Rahmat Junaidi, Dusun Gubuk Timur. Khairul Azhar bin Saiful Marzuki, Sojang Bed. Yulianti binti Warudi, Gubuk Timur. Muhammad Daisan Evano bin Yulian Hadi, Ayana. Riyani Mutia Az-Zahra binti Muntagam, Gubuk Laut. Muhammad Azhari Ramdhani bin Fadluddin, Gubuk Lau. Kimora Ayudhya Zulfarinjani binti Zulkarnain, Gubuk Lau. Hafka Azkar Faiza bin Siswanto, Gubuk Timur.
Rizky Tarisa binti Safi Gubuk Timur. Jannatul Isnaini bin Kamiluddin SPDI Gubuk Lau Masjid Pancong. Ananda Davina binti Budiwarman Dasan 3. Askila Azani binti Suryaji Dusun Gubuk Timur. Juanda Saputra bin Zulkarnain Kebon Lau Mas Babe. Khaira Talita binti Zulmana Dusun Gubuk Timur Ayana. Nurfa Syahria binti Harpan Dusun Gubuk Lau. Muhammad Haikal Samandi bin Zainuddin Gubuk Timur. Muhammad Abi As-Sawri bin Saharudin Gubuk Kebon Ayana. Firman Wahidi bin Hayuddin Desa Sukamulya. Ridwan Azhari bin Ahmad Fauzan Bage Ender. Yazid Karami bin Rahmat Junaidi Desan Montok Balungan. Mia Wilda Aini binti Fadila Juna Dusun Gubuk Lau. Muhammad Lutfi bin Idir Irawan Gubuk Timur. Nabila Afifah binti Afifuddin Dusun Gubuk Timur. Nadia Adi Putri binti Ainuladi Lingkungan Karangsu. Abdullah Khairul Azam bin Penakir Dasan Lokman. Haimat Ali bin Suryadi Dasan Bas. Alisa Putri binti Samsul Ayana. Dodi Rahman bin Nurdin Ayana. Elsa Kurina binti Zulkarnain Ayana. Eri Mahardika bin Busairi Sukamulya. Irma Novita Mala binti Mahidin Dasan Dewa. Erwin Mendera bin Marwin Rendang Mata. Febrina Ayu Wardani binti Hairul Anwar Ayana. Handayani binti Jandin Ayana. Umaira binti Sunudin Karangana. Indiana Ulfatul Rahmi binti Ramudin Sukamulya. Laila Safitri binti Hendra Ayana. Lailul Fawaid Zamhari bin Multazam Ayana. Lalu Hamani Maulida bin Lalu Haryanto Balungana. Ashifa Aulani binti Hairudin Ayana. Wadiul Aini binti Ayuddin Ayana. Halki Kasri bin Haris Ayana. Heri Agustin bin Sahlan Dasan Lekong. Lalu Satibi bin Lalu Naum Karangkong. Muhammad Jainul Mutakin bin Mulyadi Dasan Lekong. Marianto bin Marsikin Bagi Enda. Riza Ulan Kadi binti Adulu Rendang Batu. Muhammad Ihsan bin Herman Bage Enda. Muhammad Khairul Hidayat bin Sunyadi Latonda. Muhammad Zainul Razi bin Romizi Kebun Padang. Muhammad Zaki Abdullah bin Musa Ayana. Riyadatul Jannah binti Naharuddin Sukamulya. Samsul Habib bin Hikmanul Habib Ayana. Syifaul Fadilah binti Muhammad Kurdi Pringgabaya. Ahmad Hamzah Badi bin Muhammad Anwar Dasan Bali. Buhari bin Ahmadul Latif Ayana. Hafifatul Khair binti Ama Ansori Lendang Bali. Heru Setiawan bin Hairuddin Timur.
Kepada ketua yayasan, tentunya Pak Tuan Guru dan para undangan untuk kembali ke tempat masing-masing. Sudah siap belum? Geser, sudah. Sudah, posisinya. Ntar dulu, geser sinian dulu. Geser sinian dulu. Geser kiri, kiri, kiri. Aman itu. Sudah, sudah. 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 Silakan untuk sesuatu yang tamat langsung mengambil alat pedal di samping kiri. Silakan MA semua yang tamat, santriwati yang tamat silakan langsung menerima alat pedal di sebelah kiri.
guru silakan diminta untuk menuju ke meja prasmanan. Paduan suara silakan kemana saja, ke meja makan. Panggilan pada Bu Fauziah di mana saja berada. Indah tersusun tangan kayu, bagi melangkah mengikut dengar hati dan aku menuntut garis Melayu kancak bertanda. Kapan berkata langkah pemuda menyusun derang pencak berseri menjelingkan seekor mata terpaut perasaan dalam hati. Aku beradu, ayo diadu, tidak mana lagi dan sejarah, janganlah jatuh, ayo beradu, lagu rasa bergaya bercinta. Kilau bersinar emas suara, kita dimani elok letaknya. Walau dunia terbelah dua, sedikit bunda tetap terjaga. Cari yang buruk kita elokkan, cari yang elok oi hidup bangga. Detam hoi tingkah rebana, beralung-alung merdu hoi irama lagu, bergerak dalam puisi hoi kaki melangkah, angkat tali hoi geraknya kami, menari-menarilah tarian Melayu, menari-menarilah janganlah malu, menari-menarilah sejujur hatimu, menari-menarilah tanpa rasa diri. Yeay, berikan tepuk tangan dong. Silahkan turun. Oh, lanjut makan boleh.